suara seperti pengumuman datang dari tepi langit, keseimbangan langit di dunia ini sedikit miring. Penyebaran suara tampaknya tidak mempengaruhi daratan, atau dengan kata lain, hanya sejumlah kecil orang yang bisa mendengar suara itu. Ini sepertinya suara dari dunia ini. Suatu jenis paksaan tiba-tiba jatuh dari langit, dan kekuatan besar tersapu. Xiao Lin dan Xiao Xiao. Murid-murid Xiao Lin dan Xiao Xiao berkontraksi dengan cepat. Pada saat ini, mereka merasa seperti udara di sekitar tubuh mereka langsung mengering. Di bawah paksaan keduanya, tubuh mereka bergetar. Mereka melihat ke langit dengan tidak percaya dan mencari sumber bunyi. Pada saat yang sama, di Zhongzhou, keramaian dan hiruk-pikuk seluruh kota masih ada. Tetapi pada saat ini, orang-orang kuat dari berbagai tempat tampaknya telah mendengar suara ini. Semua terbang ke langit, memandang langit dengan kompak. Mereka tubuh Anda juga bergetar. Di Zhongzhou, jutaan mil jauhnya, jutaan orang dikejutkan oleh pemandangan ini. Di benua itu, hampir keberadaan tingkat atas sekarang muncul di langit, dan penampilan setiap orang sangat tegang. Tampak, seluruh kota tampak mati lemas. Keramaian dan hiruk-pikuk tiba-tiba menjadi sunyi dan mengerikan. Ini apa yang terjadi? Bukankah ini patriark klan Yao, dan orang-orang kuat dari klan kuno ini? Nuo lihat ke sana, yang kuat dari orang-orang Xiao juga terbang ke langit. Mengapa mereka terlihat sangat gugup dan apa yang terjadi? Kekuatan dari orang-orang kuat ini, tanpa diduga mereka semua bertarung dengan orang suci. Melihat orang-orang kuat berkumpul di langit, semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang-orang ini ternyata yang terkuat di daratan hari ini. Mereka semua adalah makhluk tingkat atas di benua ini. Suara ini tampaknya hanya didengar oleh para orang suci kekuatan terkuat. Suara dan paksaan ini terasa lebih mengejutkan di tubuh mereka, dan dapat membuat semua orang suci terkuat kekuatan di daratan merasakannya secara instan. Saya takut sulit melakukannya tanpa kekuatan kaisar. Di atas orang-orang Xiao, Xiao Ding dan Xiao Li juga rata-rata mengerutkan kening. Suara ini, seseorang di benua ini dapat menerobos dengan kaisar. Xiao Ding juga terkejut. Ratusan tahun telah berlalu. Pemaksaan yang mengejutkan seperti ini adalah yang pertama kali. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, tidak mungkin. Sumber Ki Kaisar dikendalikan oleh orang-orang Xiaoku. Hari ini, di daratan, hanya orang-orang Xiao yang memiliki sumber Ki Kaisar, tanpa sumber Ki ini. Bagaimana cara menembus kaisar yang bertarung? Ketika kata-kata Xiao Li diucapkan, Xiao Ding mengerutkan kening dan mengangguk, dan tampaknya setuju dengan pernyataan Xiao Li, menerobos kaisar. Tanpa sumber kaisar, hanya dua orang di dunia yang berhasil, yaitu Yan Emperor Xiaoyan, dan kaisar jiwa yang disegel oleh segel itu. Mereka adalah legenda kuno, dan hanya mereka yang bisa melakukannya. Paksaan ini bukan di sini. Tiba-tiba sebuah suara terdengar pelan di telinga Xiao Li dan Xiao Ding, dengan piringan sutra naga berwarna ungu dan pinggang, dan tanda naga kuno di alis, dan ungu di kepalanya. Spirit Crystal Crown, dia sekarang adalah Raja Naga dari keluarga sulung kuno, dan juga teman lama Xiaoyan, Zian. Ketika Xiao Ding dan Xiao Li mendengar suara itu, mereka berdua tiba-tiba gemetar, dan segera mengepalkan tangan mereka. Temui Raja Naga. Tidak sopan dan tidak sopan, kamu adalah saudara laki-laki Xiaoyan. Mengapa tidak ada bayangan Xiaoyan padamu? Zian menggelengkan kepalanya. Sekarang Zian terlihat seperti wanita dewasa. Sebaliknya, itu adalah keagungan yang tidak pernah dimiliki, mungkin karena kebangkitan darah naga kuno. Xiao Ding dan Xiao Li tersenyum pahit. Tanpa Xiaoyan, mereka menjadi kaisar dan mengaktifkan darah keluarga. Aku takut mereka berdua sudah menjadi Loes yang telah meninggal. Sebagai saudara tertua dan saudara kedua, saudara ketiga datang kepada mereka. Mengatakan sudah merupakan tampilan. Keberadaan yang bukan milik benua pendendam, keberadaan seperti itu, seperti apa rupanya? Seru Xiao Ding dan Xiao Li, melampaui keberadaan Kaisar Dou. Apa keberadaan legendaris itu? Di tempat yang berantakan di Zhongzhou, ada seberkas cahaya yang jatuh dari langit. Seberkas cahaya ini persis merupakan jalan dari Xiaoyan ke benua-benua. Masih ada sampai sekarang,
tetapi telah memudar banyak, dan bahkan lebih menakutkan, sering ada beberapa badai energi. Hal ini membuat area sekitar saluran ini berantakan, bahkan jika itu adalah Do Sheng, tidak ada kemungkinan selamat dalam badai energi ini, karena badai energi, sinar cahaya ini juga telah menjadi area terlarang dari benua roh juang. Menarik! Saya tidak berharap bahwa di benua yang dilupakan ini, masih ada orang yang menjadi kaisar dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak heran dunia ini begitu damai baru-baru ini. Setelah suara itu tenang untuk waktu yang lama, itu bergema, dan semua orang menjadi tegang lagi. Ketika suara itu keluar, di lubang gelap tak berdasar di atas lorong, dia mengulurkan tangan, ruang di tangan ini tampak seperti selembar kertas, dan robek menjadi potongan-potongan. Dengan retakan besar, lorong menjadi lebih tidak stabil, dan badai ruang angkasa tiba-tiba mengamuk. Retakan semakin sobek, dan kemudian satu kaki juga melangkah keluar. Sosok ini secara bertahap muncul di depan semua orang. Jenis paksaan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu semacam paksaan. Lebih baik mengatakan bahwa itu semacam tekanan. Ini bukan tekanan dari kekuatan, tetapi tekanan dari dunia di belakangnya, seperti awan lumpur. Oh, dengan kemunculan sosok itu, semua pejuang di benua pertempuran menghirup udara, tidak ada yang bisa merasakan kekuatan dari sosok ini, atau dengan kata lain, kekuatan jiwa tidak bisa mendekati sosok ini sama sekali. Benua ini meninggalkan benua ini secara tak terduga. Aku ingat bahwa jelas ada 7 daratan dan 3 lautan. Aku tidak tahu keabadian mana yang menyegel atau menghancurkan ini. Sosok itu bergumam, suara dipenuhi dengan waktu yang lama. Perubahan rasa, tetapi seperti apa dia sebenarnya adalah anak berusia 5 atau 6 tahun yang terlihat luar biasa. Lupakan, leluhurku bilang jangan khawatir tentang itu. Sosok itu bergumam sendiri, penampilannya terlihat sangat aneh, tubuh bagian atasnya tidak memiliki baju, tubuhnya ditutupi dengan pola emas, dan ada bunga di atas alis totem api yang aneh, momentum tertinggi, perlahan keluar dari tubuhnya. Hei, aku sepertinya ingat bahwa salah satu klan diasingkan ke tanah tandus ini. Orang-orang Tushen dari Yan Protos kuno, tapi aku tidak pernah merasakan napasnya, tidak mungkin. Keabadian ini juga telah meninggal pada saat ini. Bayangan sosok itu secara bertahap mengungkapkan jejak kesedihan. Tidak! Tidak! Tubuh sosok itu tiba-tiba bergetar, matanya menatap. Pada saat yang sama, Xiao Lin dan Xiao Xiao, keduanya di atas World of Warcraft Mountains, tiba-tiba mengejutkan tubuh mereka, meludahkan darah. Di pagi hari, 4 pemabuk itu akan bubar, dan sebuah pengarahan datang dari pintu. Keluarga Warcraft kacau, dan Fire Phoenix mengunjungi. Dominasi kekacauan? Warna api Phoenix? Xiao Yan membeku dan melihat kekacauan. Chaos Immortal memperkenalkan Xiao Yan pada kekacauan. Chaos Domineering adalah pemilik kekacauan, yaitu ayah. Huo Chai Phoenix adalah pemilik Phoenix api. Ayah saya berulang kali memberitahu saya sebelum saya keluar, begitu saudara-saudara, Anda segera pergi keluar laporkan kepadanya. Ayah saya dan Bibi Huo melahap ular piton dan telah menunggu Anda untuk keluar, tetapi saya tidak berharap mereka datang begitu cepat. Xiao Yan tertawa dan berkata, 2 pemilik World of Warcraft datang ke Xiao Fu, dan Xiao Fu penuh dengan kecemerlangan. Ini adalah kehormatan Xiao Fu. Pergi, bertemu dan pergi. Selamat datang di gerbang. Xiao Yan dan 4 orang lainnya melihat bahwa keluarga Warcraft bukan 2 orang, tetapi 3 orang. 2 orang pertama, seorang pria dan wanita, jelas adalah 2 pemilik keluarga Warcraft, Chaos Dominion dan Fire Phoenix. Chaos Batian memiliki tubuh kekar, dan penampilannya sedikit mirip dengan keabadian kekacauan. Ada juga sudut tajam-tajam di atas kepalanya, tetapi sepasang mata secara alami akan menunjukkan suasana sengit antara pembukaan dan penutupan, tanpa amarah dan prestise. Huo Chai Huang ramping dan melengkung, dan dia tidak melihat erosi bertahun-tahun di wajahnya, tetapi memiliki pesona dewasa lainnya. Dia tidak memiliki ciri-ciri binatang yang jelas dari Chaos Domineering. Pada pandangan pertama, itu tidak berbeda dari manusia. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat,
Keningnya samar-samar terkena cahaya matahari. Di belakang Kees Batian dan Huo Chai Huang diikuti oleh seorang gadis muda berbaju merah. Dengan penampilan yang sangat indah, dia menatap Xiao Yan, naga yang marah dan elang naga, dan ada garis-garis merah samar di dahinya. Jaringan, tetapi tidak dapat melihat apa itu. Xiao Yan menyapa dengan kepalan tangannya. Kedua pembantu rumah tangga datang sendiri, dan keponakan muda itu menyambutnya terlambat. Yah, Xiao Yan, kamu baik sekali. Ambillah kebebasan untuk mengganggumu, dan jangan berharap kami akan bergejolak. Kees Batian memandang Xiao Yan sambil tersenyum dengan tulus. Apakah ini teman hidup dan mati yang tidak bisa dihancurkan? Xiao Yan yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran? Benar saja, muda dan tampan. Hah! Kees Domineering segera merasakan Xiao Yan gelombang semangat juang dari tubuhnya, matanya membeku. Jelas, gelombang gas pendendam ini tidak terelakkan terungkap di bawah penutupan yang disengaja, tetapi masih ada intensitas 7 bintang? 7 bintang? Bagaimana itu mungkin? Berapa tahun dia keluar dari pertumpahan darah untuk membunuhnya, dan dia telah mencapai ketinggian seperti itu, tetapi intensitas fluktuasi gas tempur seperti ini benar-benar 7 bintang. Luar biasa, ekspresi keheranan cepat berlalu, dan Kees Domineering berpikir, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang Xiao Yan. Huo Chai Huang hanya puncak dari 7 bintang. Karena penglihatan Kees Domineering tanpa 8 bintang, dia menyapa Xiao Yan sambil tersenyum dan memuji. Abadi selalu menyebutkan kamu dan mengatakan bahwa kamu adalah saudara terbaiknya. Dia benar, Anda sangat terkenal, mengatakan bahwa Anda adalah jenius paling jenius dan tak tertandingi yang pernah dilihatnya. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Masing-masing memiliki temperamen yang tajam dan terkendali dan memang bakat langka di generasi muda. Pujian kepala keluarga Phoenix, bahkan jika mereka sopan, tidak diberikan kepada semua orang. Naga yang marah dan ayam naga itu sedikit tersanjung sejenak, dan naga yang marah itu sibuk dan rendah hati dan berkata, para manula itu konyol, dan tidak berani dianggap. Xiao Yan menatap gadis merah di belakang Kees Batian dan Huo Chai Huang, dan merasa sedikit akrab, dan sepertinya telah melihatnya di suatu tempat. Ketika Huo Chai Huang melihat ini, dia memperkenalkan ke samping Xiao Yan, ini adalah gadis kecil yang sedang menyala. Saya mendengar bahwa ular piton yang tertelan sekarang hidup, dan Anda harus mengikuti. Tidak peduli apa, dia hanya suka bersenang-senang dan ingin tahu tentang segala hal. Pada akhirnya adalah memanjakan gadis dengan warna merah. Halo, saya senang bertemu dengan Anda. Huo Honger agak pemalu, tapi dia murah hati, tanpa rasa malu. Seperti yang dikatakan Huo Chai Huang, dia ingin tahu tentang segala hal. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan meminta Kees untuk abadi. Saudara abadi, tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda adalah 5 bersaudara? Mengapa hanya ada 4? Aku ingin memperkenalkannya pada kekacauan, dan berkata, jangan katakan itu, kurasa. Tanpa garis yang kamu katakan adalah hantu yang bersih dan berdebu. Xiao Yan melirik dan berkata, dia adalah Xiao Yan, kamu tidak perlu menebak. Kemudian dia memandang En Ulong, dia pasti naga yang marah yang kamu katakan untuk bertarung dan mati. Benar? Hehe. Lalu melihat Long Yan, adik laki-laki ini pastilah Jiu Xuan Jin Thunder Dragon yang langka yang kamu katakan. Akhirnya, dia bertanya dengan bangga bahwa kekacauan itu abadi. Aku tidak menebakkan? Haha. Baiklah. Kees tidak mati dengan senyum. Sister Honger pintar. Huo Chai Huang tertawa dan memarahi. Lihat apa yang kamu bisa. Semua orang tertawa. Ho. Dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang telah melihat pemilik 2 keluarga besar keluarga Warcraft? Siapa yang telah mereka kunjungi secara langsung? Sekarang, mereka mengunjungi Xiao Fu bersama. Tidak heran jika masalah ini menyebar tanpa menimbulkan keributan. Setelah mendengar berita itu, sejumlah anggota inti dari rumah Xiao bergegas untuk melihat 2 pemilik keluarga Warcraft yang misterius. Zhen Ni, Xiao Yao, King Muer, Le Xiaolong, Xiao Qi,
Zing, dan badai tiba satu demi satu. Tampaknya anggota inti dari Xiao House telah tiba dan mata mereka jing-jing sudah siap. Chaos Domineering dan Huo Chai Huang tidak peduli tentang seseorang yang datang untuk mengganggu salam mereka dengan Xiao Yan. Setiap kali dia mendengarkan perkenalan Xiao Yan dengan damai, dan dengan sopan memberi isyarat kepada masing-masing anggota inti Xiao Fu yang datang. Sampai timbangan warna-warni tiba. Chai Chai telah tiba di pintu masuk aula, dan belum melewati ambang pintu untuk masuk ke aula. Chaos Domineering dan Huo Chai Huang berdiri dengan arogan, memandangi Chai Lin dengan sengit. Tak perlu dikatakan, itu harus menjadi skala warna yang menelan Pip Hon. Perasaan nafas mereka yang terkesan oleh sisik yang berwarna tidak bisa salah. Semua orang memandang Chai Lin pada saat bersamaan. Meskipun mereka telah lama tahu bahwa skala Chai adalah binatang penjaga keluarga Warcraft, kegembiraan Chaos Domineering dan Huo Chai Huang membuat mereka mengalami pentingnya skala Chai untuk keluarga Warcraft dan pentingnya skala oleh keluarga Warcraft. Tapi saat berikutnya, semua orang, termasuk Chaos Immortal dan Fiery Red, terpana oleh tindakan Chaos Domineering dan Huo Chai Huang. Chaos Domineering dan Virtual Red Phoenix bergegas menuju aula dengan beberapa skala warna-warni, dan sedikit membungkuk dengan hormat. Di saluran yang sama, pemilik keluarga Chaos saat ini kacau, dan pemilik keluarga saat ini yang berbasis di Phoenix. Phoenix, selamat datang di binatang penjaga. Selamat datang astaga. Melihat benua, siapa yang memenuhi syarat untuk membuat dua keluarga Warcraft begitu sopan? Tidak. Sama sekali tidak. Itu adalah leluhur tua dari 9 bintang Kaisar Setan, dan timbangan biru dewi yang dihormati oleh seluruh setan. Status dan status skala warna yang menelan Pip Hon di World of Warcraft tidak biasa. Skala Chai juga sedikit panik. Selama waktu ini, dia telah belajar sesuatu tentang keluarga Warcraft, mengetahui bahwa keluarga Warcraft adalah kekuatan yang paling kuat dan penasaran yang tak kenal takut di daratan benua. Sekarang, dua pemimpin pasukan ini sangat menghormatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu. Tampaknya dia benar-benar penjaga keluarga Warcraft. Tetapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengaktifkan darah Phoenix? Setelah melihat skala sisik Chai yang memalukan, Huo Chai Phoenix tersenyum manis. Chai Li, kamu datang ke daratan Kaisar. Itu adalah perawatan dewa untuk Phoenix apiku. Tetapi dewa itu tidak berharap bahwa binatang penjaga kita lahir demikian cantik. Xiao Yan, kamu sangat diberkati. Hei, hei, hei. Xiao Yan tidak bisa berhenti tersenyum. Chai Lin tidak begitu gugup tiba-tiba, hatinya manis dan wajahnya malu. Untuk sementara waktu, skala Chai menjadi fokus perhatian. Huo Chai Huang memimpin timbangan Chai ke kursi di sebelahnya dan duduk, dan akhirnya melihat hati yang telah terbakar sebelum timbangan Chai akhirnya menetap. Tapi Huo Chai Huang hanya ingin mengobrol dengan Chai Lin selama beberapa saat untuk mendekat, dan dua orang berjalan ke pintu aula. Itu adalah Xiao Zhan dan Nan Erming. Pria yang begitu cantik? Huo Chai Huang dan Chaos Domineering tiba-tiba merasa terpesona dengan Nan Erming. Huo Honger lekat-lekat menatap Nan Erming, dan terkejut, dan bersemangat. Dia berlari beberapa kali dan pergi ke Jucheng untuk menemukannya. Dia ternyata berasal dari Xiao Fu. Saat pertama kali menangis, mereka dengan cepat berkumpul diam-diam pada kesempatan yang tidak cocok ini, dan ketika orang-orang tidak memperhatikan, mereka dengan cepat menundukkan kepala mereka, dan jantung merah menyala melompat, wajahnya layu karena malu. Itu benar, gadis muda berbaju merah yang diselamatkan oleh Nan Erming dan Xiao Shan itu berapi-api. Nan Erming dan Xiao Zhan juga terkejut. Pada saat itu, Nan Erming hanya memiliki mata merah menyala, dan kegembiraan batinnya tidak dapat ditingkatkan. Itu dia, saya pikir tidak akan ada kesempatan untuk bertemu di tengah kerumunan orang banyak, tetapi saat ini dia ada di depannya, dia agak ragu untuk percaya itu benar. Xiao Shan menyodok Nan Erming bersemangat dengan jari-jarinya, tapi Nan Erming masih tertegun, masih menatap merah menyala. Xiao Yan diam-diam berkata, ternyata merah berapi-api adalah gadis berbaju merah yang sering digunakan untuk menggoda Nan Erming selama perang. Dia terbatuk dan berseru, Nan Erming, Xiao Xiao,
datang dan lihat dua pemilik keluarga Warcraft. Nan Erming kemudian bangun dan cepat-cepat kembali ke aula bersama dengan Xiao Shan, dengan hormat memberi hormat kepada Chaos Domineering dan Fire Phoenix. Tetapi tepat ketika dia duduk, ketika dia mengangkat kepalanya, mata Nan Erming kebetulan melihat sekilas api merah yang menyala-nyala. Keempat gairah panas itu terjalin, seolah-olah terpaku, pikiran yang terkubur di dalam hatinya semuanya ada di dalam hatinya. Keduanya sama-sama gila. Tentu saja, mereka berdua tidak bisa lepas dari perasaan tajam Chaos Domineering dan Huo Chai Huang. Tapi Chaos Batian hanya tersenyum dan berhenti memperhatikan. Menurut pendapatnya, kecantikan Nan Erming benar-benar dapat membuat jantung setiap wanita berdetak. Gadis mana yang tidak menyukai Jun Lang? Huo Honger lebih memperhatikan mata Nan Erming. Itu masuk akal. Adapun mata Nan Erming sedikit kabur, dan keindahan Huo Honger yang semarak dan murni, yang mana anak muda yang tidak terpesona?